Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda sekalian. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Kejaksaan Negeri ND memusnahkan barang bukti serta barang rampasan perkara. Dinas PUPR Kabupaten Kupang meminta pihak rekanan segera menyelesaikan bendungan Manumuti dan saluran irigasi. Kebutuhan air bersih di saat musim kemarau mengalami peningkatan. Ya, saudara, cuplikan berita utama tadi kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Dian Lenggu. Dan saya Teresia Hera, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita awali informasi pertama. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan sosialisasi peraturan KPU nomor 14 tahun 2023 mengenai logistik pemilu 2024. Bertempat di salah satu hotel di Kota Kupang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan sosialisasi peraturan KPU nomor 14 tahun 2023 mengenai logistik pemilu dan kampanye. PKPU nomor 14 tahun 2023 menjelaskan mengenai kebijakan logistik pemilu yang mengatur mengenai peta jalur distribusi, pengadaan, regulasi, serta aspek strategis lainnya. Kriteria logistik pemilu, jenis logistik pemilu yang meliputi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, bentuk, ukuran, spesifikasi, teknis kotak dan surat suara, kewenangan pengadaan yang terbagi atas kewenangan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota, serta perencanaan dan anggaran logistik pemilu. Menurut salah satu komisioner KPU NTT, Yosafat Koli, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan, kepatuhan, serta ketertiban para peserta pemilu 2024. Seperti diketahui bersama, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, tantangan utama pemilu 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah distribusi seluruh logistik pemilu dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten Kota, serta kondisi alam. Untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu tersebut dibutuhkan kerjasama semua elemen masyarakat, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan media. Hari ini sebetulnya kami ingin supaya teman-teman peserta pemilu itu memahami sungguh-sungguh tentang 3 keputusan penting, yaitu tentang aturan tentang pengadaan logistik. Kemudian yang kedua adalah PKPU yang menyangkut kampanye, kemudian dana kampanye. Adi Mataratu, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, pemilu tidak terlepas dari kampanye para peserta untuk memaparkan visi dan misi kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan peraturan KPU nomor 15 dan 18 mengenai kampanye dan dana kampanye untuk kemudian disosialisasikan kepada para calon legislatif dan partai politik peserta pemilu. Pemilu tidak terlepas dari kampanye para peserta untuk memaparkan visi dan misi kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan peraturan KPU nomor 15 dan 18 mengenai kampanye dan dana kampanye untuk kemudian disosialisasikan kepada para calon legislatif dan partai politik peserta pemilu. Menurut Komisioner KPU NTT Yosafat Koli, para peserta Pesta Demokrasi 2024 ini harus menaati dan menindaklanjuti peraturan yang disosialisasikan ini.
agar tahapan yang mereka lalui sesuai dengan peraturan yang ada, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap tidak munculnya pelanggaran yang dilakukan. Selain dana kampanye yang harus dipersiapkan secara matang dan dilaporkan sesuai data yang ada, kepatuhan untuk melakukan kampanye, baik berupa pemasangan baliho maupun ajakan untuk memilih para caleg, juga harus menjadi perhatian bersama. Hal ini dikarenakan pada saat ini meskipun belum masuk dalam waktu kampanye, tetapi sudah marak bertebaran baliho para calon di berbagai sudut kota. Seperti diketahui, masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sehingga diharapkan para peserta dapat menahan diri dan mematuhi peraturan tersebut hingga tiba saatnya. Ia menambahkan saat ini KPU masih melakukan peringatan secara persuasif dengan mengingatkan bahwa belum saatnya memasang alat peraga kampanye. Namun apabila masih ditemukan pelanggaran, KPU bersama Bawaslu, Satuan Polisi Pamong Praja, serta dinas terkait tetap akan melakukan penertiban APK tersebut. Nah, selama ini juga kami tentu masih membiarkan bahwa ada unsur yang belum lengkap dari kampanye. Oke, misalnya partai politik. Sekarang ini kesempatan bagi partai politik untuk melakukan sosialisasi sebelum dilakukannya tahapan kampanye. Tapi seperti yang kami jelaskan tadi, masih dibutuh pembatasan. Ada hal yang tidak perlu dulu. Yang paling krusial adalah belum saatnya mengajak pemilih untuk ikut mencoblos yang bersangkutan. Gitu. Gung Pras, Adi Mataratu, TVRI, NTT. Beralih ke informasi lain, Saudara, untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antar berbagai pihak terutama pemerintah daerah dan sektor swasta, Bengkel APEK bersama BPBD NTT menyelenggarakan lokakarya kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan tema pembangunan berketahanan iklim di NTT. Untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antar berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan sektor swasta, Bengkel APEK bersama BPBD NTT menyelenggarakan lokakarya kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan tema pembangunan berketahanan iklim di NTT. Menurut Koordinator Umum Bengkel APEK NTT Vincentius Bureni, kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk memitigasi perubahan iklim dan dampaknya, seperti banjir dan kekeringan. Selain faktor alam, banyak sektor akan terdampak perubahan iklim termasuk sektor pertanian dan ekonomi. Pokoknya adalah ini kerjanya terkoneksi sudah ke depan. Kalau tadi kan masing-masing kan bercerita tentang keberhasilannya, tapi kalau ini terkoneksi dalam sebuah sistem kerja yang kolaboratif ya, jadi menjadi tanggung jawab bersama gitu. Jadi keberhasilan pun itu menjadi tanggung jawab bersama. Lebih luas lagi dan lebih jangkauannya lebih dalam kepada komunitas yang jauh dari berbagai macam informasi, pengetahuan dan keterampilan. Sementara itu, menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo, pihaknya atas nama pemerintah mengapresiasi kegiatan yang diadakan ini untuk memastikan bahwa semua pihak dalam melaksanakan pembangunan harus berorientasi pada perubahan iklim. Sebagaimana Bapak Presiden sudah mengingatkan bahwa ke depan itu yang paling mengerikan adalah perubahan iklim. Oleh karena itu, semua yang dikerjakan di dalam rangka pembangunan itu harus sudah berorientasi pada adaptasi perubahan iklim. Nah, kami dari BPBD tentu saja melihat kegiatan ini sebagai suatu hal yang baik dan positif karena untuk melakukan adaptasi perubahan iklim juga kita butuh dukungan dan partisipasi warga masyarakat. Nah, teman-teman mitra ini mereka membina desa-desa binaan mereka, kita harap kita akan masuk dengan sentuhan-sentuhan pengurangan risiko bencana dengan memastikan bahwa desa-desa yang dibina oleh teman-teman ini akan menjadi bisa kita bentuk menjadi desa atau kelurahan tangguh bencana. Senada dengan Kalak BPBD NTT, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana NTT, Norman Riwukaho, kegiatan ini juga merupakan hal yang sangat positif. Ia menunjukkan bahwa kolaborasi dalam menghadapi bencana merupakan hal yang sangat penting. Dan FPRB menganggap bahwa ini kegiatan yang sangat positif
menunjukkan bahwa bagaimana kolaborasi para pihak itu sangat penting. Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri, tapi bagaimana bekerja kolaborasi yang kemudian sudah dituangkan dalam bentuk MOU yang sudah disepakati bersama. Nah, inilah merupakan model kerjasama dalam berbagai isu, baik untuk pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan lain sebagainya. Memang mesti mendorong hal-hal yang semacam ini. Dari Kota Kupang, Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, Kejaksaan Negeri ND memusnahkan barang bukti serta barang rampasan perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah di halaman Kejaksaan Negeri ND Jumat 6 Oktober 2023. Kejari ND Zulfahmi menyampaikan acara pemusnahan barang bukti serta barang rampasan merupakan tugas kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan sesuai pasal 270 KUHP, pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ia juga menyampaikan ada 40 kasus yang barangnya dimusnahkan. Di antaranya 16 kasus persetubuhan, 8 kasus kekerasan, penganiayaan, 2 perkara narkotika, 5 kasus pencurian dan 1 kasus TPPO, 2 perkara pembunuhan, 5 perkara perjudian dan 1 perkara. Untuk diketahui, kegiatan pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara dibakar dan dihancurkan menggunakan mesin potong, serta disaksikan Kapolres ND, Dandim 1602 ND, Kalapas ND, Kabandara ND, Kepala BRI Cabang ND, dan Kepala Pengadilan Negeri ND. Hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti terhadap perkara pidana umum yang telah berkekuatan tetap dari awal Januari 2003 sampai dengan Oktober 2023. Yang terdiri dari 40 perkara, yaitu perkara pencabulan, perkara perlindungan anak, dan kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian perkara senjata tajam, kemudian ada perkara 351 dan 170, kemudian perkara narkotika, kemudian ada perkara tidak pidana perdagangan orang, dan tidak pidana perjudian. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Kita menuju Kabupaten TTS, Saudara. Dandim 1621 TTS berterima kasih kepada instansi mitra TNI, Polri, instansi terkait, dan pemerintah daerah atas solidaritas dan kerjasama yang sangat kuat selama ini dalam menjaga keamanan ketertiban di bidang teritorial, khususnya di wilayah teritorial TTS. Kepada TVRI usai memimpin upacara perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 di halaman Makodim 1621 Timur Tengah Selatan, Dandim 1621 Timur Tengah Selatan, Letkol Infantri Sobirin menjelaskan bahwa memasuki usia yang ke-78. Selaku pemimpin di wilayah teritorial Kabupaten Timur Tengah Selatan, ia sangat berterima kasih yang tak terhingga atas dukungan, kerjasama, dan solidaritas yang cukup kuat selama ini dengan berbagai instansi TNI, Polri, pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kemitraan dan solidaritas yang kuat selama ini akan menjadi keamanan dan ketertiban dalam menyambut pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. TNI akan selalu bersama-sama rakyat. TNI tetap mendukung Polri dalam menjaga keamanan dari kota ke desa, dari pelosok sampai ke kota, kabupaten untuk Indonesia maju, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan tetap jaya. Semua instansi yang berada di Timur Tengah Selatan. Selama ini kita berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, instansi TNI, Polri, Pemda, dan instansi lainnya cukup kuat dan solid, jadi identitasnya luar biasa. Bukan hanya secara kedinasan, tetapi secara hubungan profesional juga kita bentuk.
Pantauan TVRI di halaman kantor Makodim 1621 Timur Tengah Selatan, Kamis 5 Oktober 2023. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 berlangsung pukul 10 WITA hingga pukul 11 WITA, dipimpin langsung Dandim 1621 Timur Tengah Selatan, Letkol Infantri Sobirin. Hadir mengikuti upacara Gorkopimda, Wakil Bupati TTS Joni Army Konai dan jajaran, Kapolres TTS AKBP Igusti Putu Sukaarsa didampingi PJU Lingkup Polres TTS. Sementara peserta upacara seluruh personil TNI Kodim 1621 TTS dan personil Koramil jajaran, personil Polres TTS, personil Satpol PP, personil Perhubungan Pemda TTS, personil BPBD Kabupaten TTS, personil Banser, personil Kemenkumham Rutan Kelas 2B SOE, personil Kejari TTS, personil Pramuka Utusan SMA, SMK Sekota SOE. Demikian laporan Evan Baitanu, kontributor TVRI NTT dari Timur Tengah Selatan. Masih dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Saudara. Hubungan baik dan solidaritas TNI Polri yang kuat akan mampu menjaga kondusivitas dan keharmonisan dalam menyambut Pesta Demokrasi Pemilihan Umum tahun 2024. Kepada TVRI usai syukuran perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 di Aula Makodim 1621 Timur Tengah Selatan, Joni Army Konai, Wakil Bupati Timur Tengah Selatan mengatakan bahwa pihaknya memberikan profisiat dan penghormatan tinggi kepada TNI dan Polri di Kabupaten Timur Tengah Selatan atas kekompakan dan kerjasama yang sangat kuat selama ini dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ia berharap hubungan baik dan solidaritas TNI Polri yang sangat kuat ini agar tetap terjaga dalam menyambut Pesta Demokrasi Pemilihan Umum tahun 2024 yang kini sudah dekat, sehingga masyarakat Timur Tengah Selatan tenang dalam beraktivitas dan menghadapi Pesta Demokrasi tahun depan tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Pada kesempatan itu, Polres Timur Tengah Selatan menyumbang kue ulang tahun berukuran besar sebagai bentuk ungkapan selamat dan kerjasama yang sangat intens dalam menjaga keamanan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pemda TTS juga mengucapkan turut berbahagia dan selamat merayakan HUT TNI yang ke-78. Naluri seorang prajurit tidur pun bermimpi perang, pertahankan negara demi. Alkitab itu 70 tahun harus menderita. Tetapi kita berharap TNI juga tetap bangkit, tetap semangat di tahun 78 ini. Kita juga berharap agar TNI tetap jaya, tetap konsisten dalam pengejaran persatuan TNI. Pantauan TVRI di Aula Makodim Timur Tengah Selatan, Kamis 5 Oktober 2023 kemarin, syukuran perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 ditandai dengan pemotongan tumpeng dan kue yang dipimpin langsung Dandim 1621 TTS, Letkol Infantri Sobirin didampingi istri. Selanjutnya, potongan tumpeng dibagikan kepada Wakil Bupati Joni Army Konai, Kapolres TTS AKBP Igusti Putu Sukaarsa, Karutan Kelas 2B SOE Nixon G. Osingmahi, Ketua Pengadilan Negeri SOE, Kejari Timur Tengah Selatan, dan Forkopimda lainnya. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, masalah stunting masih menjadi salah satu prioritas utama Kodim 1625 Ngada dalam membantu pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya kasus baru. Anak usia 5 tahun yang mengalami gizi buruk dengan terus memberikan bantuan makanan tambahan yang bergizi bagi keluarga kurang mampu. Masih dalam suasana perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 tahun, Kodim 1625 Ngada terus membangun kerjasama lintas instansi untuk memberikan bantuan makanan tambahan bergizi bagi keluarga kurang mampu demi menekan angka stunting yang terbilang masih tinggi.
Pemberian bantuan makanan tambahan bergizi ini melibatkan Pemda dan Forkopimda Kabupaten Ngada serta Kabupaten Nagekeo dan merupakan bentuk kepedulian dan panggilan hati untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pasokan sembako demi kebutuhan nutrisi bagi anak-anak di tengah meningkatnya harga beras akibat musim kemarau. Dandim 1625 Ngada, Letkor Kopseni Deni Wahyu Setiawan menjelaskan bahwa masalah stunting merupakan masalah serius yang harus membutuhkan kerjasama semua pihak sehingga perkembangan dan pertumbuhan anak tidak mengalami hambatan dan bisa tumbuh cerdas serta normal sesuai standar kesehatan yang ada. Untuk stunting ini merupakan PR yang cukup berat bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena stunting ini akan mempengaruhi produktivitas, kemudian kemampuan anak dalam berkembang. Ini jangan sampai menjalar kemana-mana. Makanya stunting ini harus ditangani secara komprehensif sehingga generasi muda ke depan terbebas dari stunting. Tetap optimis. Kami optimis dalam menangani stunting ini karena Kodim juga dibantu oleh elemen masyarakat, kemudian ormas, kemudian pemerintah daerah sendiri sehingga penanganan stunting ini tidak hanya oleh satu stakeholder saja, tapi seluruh stakeholder memberikan sumbangan dan pengaruh yang besar untuk mengentaskan Kabupaten Ngada ini dari stunting. Masyarakat penerima bantuan sangat bersemangat dalam menerima bantuan yang dimotori oleh Kodim 1625 Ngada agar dapat memberikan gizi yang baik bagi pertumbuhan anak demi menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas serta memiliki kecerdasan yang tinggi dalam membangun bangsa dan negara di kemudian hari. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Saudara, jajaran kepolisian Polres Nagekeo gelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di pusat ibu kota Mbai. Simulasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Nagekeo AKBP Yuda Pranata sebagai rangkaian kesiapan polisi dalam mengamankan pemilu tahun 2024. Bertempat di lapangan Berdikari Danga, ratusan massa mendadak memasuki lapangan dan berunjuk rasa di hadapan aparat kepolisian. Massa ini datang untuk menuntut pihak KPU Nagekeo akibat banyak pemilih yang tidak dapat melakukan pencoblosan pada tempat pemungutan suara atau TPS. Aksi yang awalnya berlangsung damai mendadak anarkis. Ratusan massa melakukan aksi lemparan dan mendorong personil kepolisian. Aksi dorong-mendorong pun tak terhindarkan. Massa melakukan aksi bakar ban melampiaskan kekecewaan mereka terhadap pihak penyelenggara pemilu. Aksi demonstrasi ini adalah bagian dari kegiatan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota dalam rangka pengamanan pemilu mendatang. Berbagai jajaran pun ikut terlibat dalam simulasi tersebut, yakni TNI, Polisi Pamong Praja, dan juga Dinas Kesehatan. Komisioner Panwas dan juga Komisioner KPU Nagekeo, Kapolres Nagekeo AKBP Yuda Pranata mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk persiapan personil dalam menjaga keamanan dan ketertiban jelang pemilihan umum yang akan datang. Lebih dari 2/3 itu 200 personil melaksanakan latihan Sispam Kota ini dalam rangka mengantisipasi pengamanan kegiatan pemilu pada tahun 2024. Itu gabungan apa semua? Semua, dari seluruh personil kita, dari Polres sampai ke Polsek, jumlahnya 235, kita gunakan 200 personil. Di mana untuk pengamanan sebanyak 509 TPS. Kalau untuk daerah sangat rawan ya sesuai dengan intelijen dan sudah kita laporkan, sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Nagekeo, ada berada di Kecamatan Danga, dan juga sampai di Boloya sana. Kapolres Nagekeo juga pada kesempatan yang sama meminta kepada personil keamanan untuk bertanggung jawab atas tugas yang diemban dalam menjaga keamanan pemilu. Dukungan masyarakat juga sangat penting dalam menjaga Tipmas di Kabupaten Nagekeo agar menciptakan pemilu di Nagekeo yang aman dan damai. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Saudara, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini.
Ya, kita lanjutkan informasi saudara. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka menggelar pasar murah bagi masyarakat di lapangan umum Betun, ibu kota Kabupaten Malaka. Gelar pasar murah dilaksanakan selama 2 hari mulai Jumat tanggal 6 sampai Sabtu 7 Oktober. Pasar murah ini dibuat guna membantu masyarakat kecil menengah yang menjadi korban akibat krisis pangan dan energi secara global. Masyarakat sangat merasakan krisis naiknya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya. Pasar murah ini pun dapat menjaga daya beli dan stabilitas pasokan harga pangan serta upaya pengendalian inflasi pangan. Selain itu juga bertujuan untuk tetap menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat dari krisis pangan yang dihadapi saat ini. Jenis barang yang dijual seperti beras, minyak goreng berukuran 1 liter hingga 2 liter, sabun dan beberapa kebutuhan lainnya. Bupati Malaka Simonahak mengatakan perubahan iklim sangat ekstrim sehingga harus mencari solusi agar masyarakat dapat terbantu. Kegiatan pasar murah ini juga merupakan satu kegiatan kemanusiaan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab jika masyarakat mengalami kesulitan. Gelar pasar murah ini sangat membantu masyarakat dalam situasi krisis global seperti saat ini. Lihat perubahan iklim ini kan kita lihat sangat tajam ya, membuat kita ya risiko daripada menghadapi ketahanan pangan itu salah satu seperti sekarang. Kalau perubahan musim ekstrim seperti begini, ya pemerintah tidak hanya mengharapkan produk lokal yang tumbuh saja, tapi juga harus mencari solusi seperti sekarang. Ya, kita buka akses supaya ada pemberian makan gratis, buka akses supaya ada beras murah. Ini semata-mata kan demi kemanusiaan, karena kalau kita lepas, kasihan juga mereka. Sementara itu, Gago Kontino, salah seorang warga desa Wehali mengaku gelar pasar murah sangat membantu karena harganya dapat menjangkau masyarakat kecil. Dirinya membeli beberapa kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan beras. Pasar murah yang bagaimana kita beli. Saya beli ini dengan beras. Yang beras. Minyak goreng berapa tadi? Baik, ada informasi tambahan dari teman-teman berapa? GR Malaka, kumpulan anak muda Malaka, 10 kilo setelah seremonial. Yosman Seran, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, ratusan meter irigasi bendungan atau ruas saluran primer kanan utama Bendungan Benanain roboh. Hingga saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Hingga saat ini ratusan meter ruas saluran primer kanan Bendungan Benanain belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani. Terlihat kondisinya masih parah dan air tidak mengalir. Kerusakan ini berdampak pada ratusan hektar lahan sawah para petani di 2 kecamatan, akhirnya mengalami kekeringan akut. Para petani tetap merintih dan berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Malaka dapat membangun komunikasi dengan pihak provinsi untuk bisa mengatasi persoalan yang dihadapi para petani sawah. Bupati Malaka Simonahak menjelaskan dirinya sudah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka dan Dinas Pertanian Kabupaten Malaka untuk segera mengecek dan mengatasi kondisi yang terjadi. Lanjut Simon, Pemda Malaka juga mengalami kesulitan karena terbentur kewenangan. Saluran primer yang menjadi kewenangan provinsi tidak bisa diatur pemerintah kabupaten. Untuk itu pemerintah daerah kabupaten harus terus berkomunikasi dengan provinsi untuk bisa mengatasi kondisi tersebut. Dirinya menambahkan jika kewenangannya ada pada Pemda kabupaten, maka dirinya bersama dinas teknis langsung turun ke lokasi dan bertindak. Saya sudah instruksikan perintah kepada PU, pada pertanian supaya cek. Dan mungkin saya tidak tahu hari ini, saya lihat waktu kalau kondisi memungkinkan saya turun. Untuk saya lihat di mana yang harus kita buka, ya kita buka. Ya. Tapi minta maaf teman-teman, ini kan kadang kami terbentur kewenangan. Jadi untuk saluran primer harusnya punya kewenangan provinsi, tapi itu sembarang bongkar. Kalau kami kan teguh, dan harus koordinasi dulu dengan provinsi. Dinas PU Malaka bersama Balai Wilayah Sungai BWS Nusa Tenggara NT2 sudah melakukan penanganan darurat namun belum maksimal sehingga aliran air belum mengalir secara baik melalui saluran tersebut. Dampaknya ratusan lahan masih tetap mengering dan mengancam anak padi yang sudah ditanam para petani.
Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Malaka, Saudara, ratusan warga berdesak-desakan membeli beras Bulog karena harga beras yang ada di pasaran Kota Betung sangat mahal secara nasional. Sementara beras Nona Malaka yang digaungkan Pemda Malaka hingga saat ini belum ada di pasaran. Beras bermerek SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dari Bulog Atambua diserahkan langsung Bupati Malaka Simonah kepada masyarakat pembeli. Terlihat warga berdesak-desakan dan membeli beras Bulog yang didatangkan dari Nusa Tenggara Barat NTB pada kegiatan pasar murah di Rumah Panggung Lapangan Umum Betung. Beras bermerek SPHP yang dijual kepada masyarakat pada kegiatan pasar murah senilai Rp11.500 per kilogram. Warga terpaksa membeli karena harga beras di pasaran Kota Betung sangat mahal. Selain itu, beras Nona Malaka yang digaungkan pemerintah daerah Kabupaten Malaka hingga saat ini tidak ada di pasaran Kota Betung. Guna mengantisipasi kelaparan yang mengancam masyarakat Kabupaten Malaka selama krisis global seperti saat ini, Pemda Malaka membangun kerjasama dengan Bulog Atambua untuk menjual beras yang didatangkan dari NTB dan dijual kepada masyarakat dengan harga murah atau dapat dijangkau masyarakat yang berekonomi lemah. Bupati Malaka Simonahak mengaku stok pangan di Kabupaten Malaka cukup, namun persoalannya kenaikan harga beras secara nasional sehingga harus diantisipasi. Walaupun stok pangan di Kabupaten Malaka terbilang cukup, namun tidak bisa menekan harga karena kenaikan harga beras secara nasional. Ini persoalan yang dihadapi bersama. Kalau stok pangan itu cukup, hanya ini persoalannya kan kenaikan harga beras secara nasional, ini yang harus diantisipasi. Gitu. Walaupun kita stok cukup, tapi kan dia tidak bisa menekan harga kalau sudah diinstruksikan dari pusat. Ini persoalan yang kita hadapi. Gitu. Nah, kira-kira. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Malaka, Eduardus Dereatok mengatakan stok pangan di Kabupaten Malaka masih aman sampai bulan Desember. Stok pangan tidak hanya beras, namun ada ubi, kacang, jagung, pisang, dan lain-lain. Untuk membantu masyarakat, Pemda membeli kembali di Bulog dengan harga Rp10.250 per kilogram dan dijual kembali ke masyarakat dengan harga Rp11.500 per kilogram. Stok pangan sebetulnya masih aman. Hanya persoalan ya karena ini masalah global terkait krisis pangan dunia. Jadi krisis pangan dan krisis energi saling berkaitan sehingga menimbulkan fluktuasi harga yang tidak bisa dibendung. Sehingga akibatnya itu masyarakat yang ekonomi lama yang kena dampak. Yosman Seran, TVRI Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi selanjutnya dari Kabupaten Kupang. Dinas PUPR Kabupaten Kupang meminta pihak rekanan yang mengerjakan bendungan Nun Muti dan saluran irigasi Sufa, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oeveto tepat waktu sesuai dengan jadwal. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Kupang, Vento Suwan, ketika dimintai komentar terkait dengan pekerjaan bendungan Nun Muti yang jebol akibat dampak seroja. Menurut Kabid Vento Suwan, jika dilihat kondisi sekarang sebenarnya rekanan diuntungkan karena kemarau dan belum hujan sehingga pekerjaan dapat berjalan lancar. Pihaknya mengharapkan rekanan agar memperhatikan kualitas pekerjaan karena dana yang dikucurkan untuk daerah irigasi Sufa miliaran rupiah. Dirinya menambahkan hasil pengamatan di lapangan debit air di Sufa untuk kondisi saat ini mencukupi pasca musim tanam pertama maupun musim 2. Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan dengan mutu, kualitas yang baik dan tepat waktu karena masyarakat sangat membutuhkan irigasi. Jika ada keterlambatan, maka juga akan ada keterlambatan dalam proses tanam.
Selesai tepat waktu di November, artinya Desember petani sudah bisa melakukan penanaman, karena kami berharap bahwa khusus untuk Syufa dia bisa 2 kali. Sementara itu, Lotrika Cine selaku pelaksana CV Karunia Romi untuk pekerjaan saluran irigasi Sufa kontrak kerja tanggal 4 Juli dan berakhir tanggal 15 November 2023. Pembangunan bendungan dan pengerjaan saluran irigasi sepanjang 352 meter. Untuk saluran lantai dan dinding sudah selesai dikerjakan 160 meter lebih, dilanjutkan dengan pekerjaan yang tersisa. Dirinya sangat optimis pekerjaan yang tersisa terus digenjot sehingga habis masa kontrak sudah harus selesai. Yang posisi di belakang saya ini adalah pintu intake sama pintu pengurasnya. Ini yang kita persiapkan untuk pengecoran pilar pintu intake sama pilar pintu penguras. Kemudian nanti ada tahapan berikut setelah pintu sudah dikerjakan, kita akan melakukan pengecoran lagi terhadap mercunya. Nah itu nanti tahap berikut kemudian kita akan perhatikan sisi belakang daripada mercu dengan cara kita melakukan pengecoran sepanjang dari mercunya tuh 2 meter sepanjang sampai dengan ketemu pintu pengurasnya. Hasil pantauan di lapangan hampir sebagian besar saluran sudah terpasang setelah mendukung selesai untuk bagian sayap kanan dan sayap dikeruk dan pembersihan dan pemasangan bronjong. Hal ini dibuat untuk mengantisipasi jika terjadi longsoran agar bendungan tetap aman. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni melaporkan. Saudara, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, saudara, kebutuhan air bersih di saat musim kemarau mengalami peningkatan, terutama bagi para pelaku jasa air bersih. Salah satunya yakni permintaan air bersih melalui jasa air tangki yang bisa mencapai 11 red per hari. Beginilah suasana di salah satu tempat pengisian air bersih di Haliwen, Kota Tambua. Setiap hari melayani pengisian mobil tangki air bersih. Terlihat sejumlah mobil tangki mulai mengantri dari pagi hari untuk melayani permintaan masyarakat di dalam maupun luar Kota Tambua. Antrean mobil tangki saat ini mulai padat di tempat pengisian air karena sejumlah titik pengisian air di kota debit airnya sudah mengering. Di saat musim kemarau yang sudah memasuki puncak di bulan Oktober, dalam sehari tempat pengisian air ini melayani 20 hingga 30 mobil tangki dengan kapasitas 5.000 liter. Sementara itu, salah seorang sopir tangki mengaku kewalahan melayani permintaan air bersih oleh warga. Biasanya dalam kondisi normal, permintaan air bersih dalam sehari paling banyak 4-5 red air bersih. Namun di saat musim kemarau bisa mencapai 10 hingga 12 red air tangki. Selain itu, untuk harga air tangki dengan kapasitas 5.000 liter Rp100.000. Namun untuk jarak tempuh yang jauh harganya ditentukan berdasarkan jarak. Permintaan air bersih yang meningkat di saat musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi supir tangki karena meningkatkan omset pendapatan per hari yang bisa mencapai Rp1 juta. Sumber air dong mulai turunnya. Jadi sana mereka sutik layan banyak layan. Kakak pindah lagi tempat baru lagi. Tapi suatu dong sampai ke dulu. Tidak diantri banyak karena dulu kembali Jadi sekarang kakak dong pindah tempat di sini lagi. Kalau satu hari itu kakak dong bisa sampai berapa tinggi kakak layani kebutuhan masyarakat? Kanan desa. Witak, TVRI NTT melaporkan. Ya, saudara, warga di Desa Silawan mengalami kesulitan air bersih.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa mengantri di salah satu titik pengisian air dengan membawa puluhan jerigen air. Warga di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Di saat musim kemarau seperti ini, warga terpaksa mengambil air dengan membawa puluhan jerigen air di salah satu titik pengisian air bersih. Kondisi ini dialami oleh warga karena jaringan perpipaan yang selama ini mengaliri rumah warga sudah tidak beroperasi dengan normal. Untuk itu, warga setiap pagi maupun sore hari harus mengantri untuk mendapatkan air bersih. Air yang diambil di titik pengisian ini biasanya digunakan untuk keperluan masak, mandi, serta untuk diminum. Sementara itu, untuk kebutuhan mencuci, warga terpaksa melakukannya di sungai. Namun saat ini debit air di sungai pun mulai menurun. Kegiatan mengantri air di desa ini terus dilakukan oleh warga karena untuk membeli tangki, harga yang dibayar untuk 5.000 liter air bisa mencapai Rp150 hingga Rp200.000. Biaya tangki yang dirasa cukup tinggi, warga pun tetap melakukan aktivitas mengantri air bersih untuk menghemat biaya tambahan bagi keperluan air bersih. Selain itu, warga pun berharap agar jaringan air yang sudah terpasang bisa kembali normal sehingga warga bisa mengakses air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kalau itu kan masuk ke rumah dong itu, tapi sekarang sudah tidak jalan. Jadi biasa mama dong setiap 2 hari timba. Ini pakai untuk minum saat untuk cuci apa semua pakai. Kalau pipa tidak jalan itu sudah kapan air? Air di atas, mata air mulai kurang emang atau? Di sini. Biasa 2 kali. Pagi sore? Itu biasa pakai untuk apa? Biasa untuk minum, untuk cuci pakaian. Ada bawa gerobak sendiri ini? Ya, biasa sendiri sampai di atas. Kalau ada sekarang ini di rumah tidak keluar lagi? Ya. Dulu biasanya pakai pipa? Ya. Pipa di rumah? Sekarang orang mulai susah air dekat-dekat sini? Sekarang juga di sana. Kalau air belum keluar, dia begini ini memang di mata air kurang atau memang ada macet? Sudah hampir 2 bulan lebih warga memanfaatkan tempat pengisian air di desa ini karena jaringan perpipaan sudah tidak lancar. Antrian ratusan jerigen sudah mulai banyak saat pagi maupun sore hari. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI, NTT. Beralih ke informasi lain, Saudara, personel Polres TTU menggelar bakti kesehatan berupa donor darah. Kantong-kantong darah yang terkumpul akan disumbangkan kepada Palang Merah Indonesia untuk dipergunakan bagi mereka yang membutuhkan. Satu persatu anggota Polres Timur Tengah Utara mulai mengantri menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis sebelum mendonorkan darah mereka. Bagi peserta yang lolos screening, langsung mengikuti tahapan pengambilan darah oleh petugas medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Keva Manado. Kantong-kantong darah yang terkumpul akan disumbangkan kepada Palang Merah Indonesia atau PMI untuk dipergunakan bagi mereka yang membutuhkan. Aksi donor darah oleh personel Kepolisian Timur Tengah Utara ini merupakan bagian dari salah satu bakti sosial yang digelar guna menyongsong Hari Jadi Humas Polri yang ke-72 tahun 2023 tanggal 30 Oktober mendatang. Kapolres Timur Tengah Utara berharap nanti darah yang disumbangkan oleh personel polisi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan melalui Palang Merah Indonesia. Hari ini Polres Timur Tengah Utara melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan berupa bakti kesehatan, diantaranya adalah melaksanakan donor darah yang diikuti oleh seluruh personil Polres Timur Tengah Utara beserta Polsek jajaran. Di samping itu juga kita mengundang dari rekan-rekan media maupun dari mahasiswa Unimor. Semoga hasilnya maksimal
sehingga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita, khususnya masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara yang mendapatkan musibah sehingga bisa membantu sesuai dengan peruntukannya. Selain diikuti oleh personil kepolisian, aksi donor darah ini juga diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari Universitas Timur, para awak media dan masyarakat yang ingin menyumbangkan darahnya untuk sesama. Joseph Praso, TVRI NTT melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Respek Turnamen Sepak Bola antar klub di Kabupaten Malaka guna menggali potensi anak-anak Malaka di cabang olahraga sepak bola. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Respek menyelenggarakan turnamen sepak bola antar klub di Kabupaten Malaka guna menggali potensi anak-anak di cabang olahraga sepak bola. Pertandingan ini akan berlangsung selama 1 bulan di lapangan umum Betun dan lapangan Hai Timuk, Kecamatan Weliman. Sebanyak 32 klub yang akan ikut bertanding dalam event turnamen Respek OBM Cup 1 tahun 2023. 32 klub tersebut tidak hanya dari Kabupaten Malaka, namun 1 klub dari Kabupaten Timur Tengah Utara, 3 klub dari Kabupaten Belu, dan 1 klub dari Kabupaten Kupang. Ketua Panitia Turnamen Respek OBM Cup 1 Paskalis Nahak mengatakan, turnamen ini bertujuan untuk menggali potensi anak-anak Malaka yang berminat di cabang olahraga sepak bola, meningkatkan semangat anak-anak Malaka dalam dunia sepak bola, sehingga mengatasi kenakalan remaja pada usia dini. Selain itu juga turnamen ini diselenggarakan untuk menghibur masyarakat Kabupaten Malaka, meningkatkan atau menghidupkan UMKM. Lanjut Paskal, turnamen ini juga dapat meningkatkan solidaritas antar pemain dari masing-masing klub yang akan bertanding. Dirinya menambahkan turnamen Respek OBM Cup 1 baru dilaksanakan pertama kali sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kekurangan. Namun pihaknya bersama anggota panitia lainnya akan membangun kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan turnamen perdana di Kabupaten Malaka dapat berjalan dengan baik. Turnamen yang kita selenggarakan dengan tujuan untuk menggali potensi pemain-pemain kita khusus di Kabupaten Malaka. Juga kita memberikan satu hiburan kepada penonton dan juga masyarakat pencinta bola di Kabupaten Malaka, karena turnamen ini kita open. Kita open melibatkan klub-klub di luar Kabupaten Malaka dengan tujuannya bahwa kita mau supaya turnamen kali ini ada suasana baru, ada atlet-atlet baru di luar Malaka yang datang bermain di Kabupaten Malaka, sehingga menjadi warna tersendiri dan juga menjadi motivasi bagi atlet-atlet pemain sepak bola di Kabupaten Malaka. Selain itu juga turnamen ini kita adakan untuk membangun solidaritas, kemudian persaudaraan antara sesama atlet sepak bola antar klub di Kabupaten Malaka, Kabupaten Tangga, Kabupaten Kupang juga hadir. Dirinya juga mengajak masyarakat agar tetap menciptakan kedamaian selama turnamen ini berjalan. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan setiap tahun demi memotivasi anak-anak yang berminat di cabang olahraga sepak bola. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Tresya Hera. Dan saya Dian Lenggu, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.